Nah, pelajaran kita hari ini ayat 19 atau ayat terakhir pada halaman 80 ini. Baik, perhatikan Bapak Ibu sekalian cara membacanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Panjang ya, ada garis melengkung, kemudian ayyuhalladzina ladzina amanu la yahillu hi. Hati-hati ya, jangan yahi. Yahi. La yahillu lakum an. Nun sukun ketemu ta lama. Samar-samar ya. An tarithunni. Nah, kalau misalnya habis nafas, boleh berhenti sini. An tarithu. Nah, kemudian diulangi dari sini. An tarithun thu. Bukan su. Thun nisa. Nunnya lama, sa-nya juga lama ya. Antarithun nisa karha. Sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Satu huruf 10 pahala. Ayo, hampir 1000 orang yang sudah bergabung, semuanya harap bersuara semua. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya, kita berhenti di antarisu ya. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. 3, ikut semua. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya, baik, kita murojaah sama-sama. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya, berikutnya perhatikan, saya baca. Wala ta'dulu wala ta'in. Bukan ta'du, tapi ta'du. Wala ta'duluhunna. Lama nunnya. Hunna. Ada W kecil, ada tasydid di atasnya. Wala ta'duluhunna litadhhabu. Bukan litas, bukan sin, tapi zal. Litadhhabu. Bu 2 harokat. Dhamma, kemudian sukun, waw sukun. Ya. Jadi jangan cepat litadhhabu bi, tapi litadhhabu 2 u-nya. Kemudian bi ba'dhi. Bi ba sama dengan ta, ya. Ini juga dhi, ini du, ini dhi, bukan di. Dadidu, tapi dhadidu. Bi ba'dhi ma, panjang, sebagaimana ini ada garis panjang, ini juga panjang. Ma, kemudian atai, a 2 harokat, alif kecil. Ma ataitumuhunna. Ini juga atai, bukan ataitumu, bukan tai. Tai.
Ataitumuhunna. Nun tasydid lama sama dengan ini tadi. Hunna illa. Berhenti, habis nafas. Ya, jangan dipaksa. Jadi di sini dua harokat kalau berhenti. Illa. Nah, kalau disambung, diulangi dari sini, maka lebih panjang dari sebelumnya. 4 harokat lagi. Illa ayyatina. Nun sukun ketemu ya, lama y-nya, huruf y-nya. Ayya, jangan ayyatina, tapi illa ayyatina bifahishatim. Nah, bifahi. Hi. Kalau ini hu, ini tipis. Bifahisha. Sya, bukan sa. Bifahishatim. Mu. Baris 2 ketemu mim. Lama. Ya, lama disebut huruf mimnya. Bifahishatim mubayyinah. Nah, kalau berhenti, maka haknya yang dibaca. Bukan mubayyinat. Ya, tapi mubayyinah. Ya. Nah, sekarang ikut semua. Tidak ada yang diam. Ayo, 1100 lebih yang sudah bergabung. Semua bersuara satu huruf dapat 10 pahala. Yang sudah memberikan tanda like, mendukung acara kita ini, 521. Syukran jazakumullahu khairan. Siap, ikut semua. 1, 2, 3. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu biba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. 2. Ya, siap, ikut semua. 1, 2, 3. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu biba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Ya, terakhir ikut semua. 1, 2, 3. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu biba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Iya, bagus. Sekarang semangat ya Bapak Ibu. Kita murojaah satu kali sebelum pindah. 1, 2, 3. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu biba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Nah, berikutnya baris ketiga, perhatikan. Saya bacakan. Wa'ain. 2 harokat. Wa'ashiruhunna. Lagi-lagi ini banyak sekali nun tasydid ini. Ini. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau nun tasydid ini lagi 1 ya. Nah, jadi kalau ada begini selalu ingat dikasih lama nun atau n-nya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, berhenti. Bil ma'ruf, panjang ruf, baru fa-nya terakhir disebutkan. Panjang dulu u-nya, 4 harokat. Fa in karih. Nah, nun sukun ketemu kaf.
sama dengan nun sukun ketemu ta ya, dikasih lama. Tahan. Fa in karih ha besar bukan karihtumuhunna fa'asa. Ini fa'a sudah nun tasdid dikasih lama, ainnya, kemudian sinnya panjang 4 harokat. Fa'asa antak. Nah, lama lagi, sebagaimana tadi nun sukun ketemu ta, ini lagi ketemu di sini dengan huruf ta. Jadi antakrahu syai'a. Ya. Antakrahu syai'an wa. Baris 2 ketemu wa, ya lama juga. Syai'an wa yaj'alallah. Ya. Wa dipantul, bukan wa yaj'ala. Wa yaj'alallah. Berhenti di sini kalau bisa nih nafas cut di sini ya. Tapi kalau nanti kita lihat misalnya begini, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a. Nah, berhenti di sini. Syai'a. Kemudian diulangi. An takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi kha. Nah, satu ha, satu kha. Fihi khairan ka. Sama, baris 2 ketemu kaf atau nun sukun ketemu ta. Yang lain ini juga nun sukun ketemu kaf lama. Khairan katsira. 2 harokat ini ro, jangan terlalu panjang, ro ya. Khairan katsira. Ingat huruf ta, thi, bukan si. Ya, katsira. Baik. Sekarang nah, ikut semua, tidak ada yang diam. Siap semua, ayo Bapak Ibu, 1100 lebihan sudah bergabung, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, 3 ikut semua. 1, 2, 3. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله afwan mulai dari sini 1 2 3 an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, sekarang ikut semua. Sekarang terakhir 1 2 3. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Mulai dari sini, mulai dari atas, tidak ada yang diam, walaupun ada yang baru bergabung beberapa menit yang lalu karena terlambat, tapi tidak mengapa. Ya, langsung saja kita murojaah satu ayat full ya, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Baik, siap semua? 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ya, perhatikan baik-baik. Ini ayat lagi-lagi ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman. Berapa kemarin saya sebutkan dalam Al-Qur'an ada 89 kata atau ya kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Salah satunya ini. Bahkan ada buku itu Bapak Ibu sekalian, ada ulama yang menulis khusus tentang tadabbur ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, bagus sekali sebenarnya itu ya buku ya tentang tadabbur ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya ini memang ayat dikhususkan ya, bukan secara umum, tapi memang khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga baik-baik. Karena setelahnya, kalau bukan perintah dari Allah, maka dia larangan dari Allah. Artinya apa? Kalau Allah yang memerintahkan, ya lakukan. Kalau Allah yang melarang, ya lakukan. Pimpinan saja di kantor, kalau dia menghimbau kita, wahai para bawahan, ya, wahai para pegawai. Kalau kita tidak memperhatikan, kira-kira bagaimana penghargaan pimpinan kepada kita? Tentu tidak bagus, karena kita dianggap cuek. Nah, apalagi ini yang memanggil adalah Rob kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan banyak kebaikan kepada kita. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, perhatikan baik-baik setelahnya. Apakah dia itu perintah untuk melakukan sesuatu atau larangan? Nah, ternyata pada ayat 19 surah An-Nisa ini, Bapak Ibu sekalian, Allah melarang. La yahillu lakum. Tidak halal bagi kamu atau bagi kalian. Antarithun nisa'a karha. Ya, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Ya, dengan jalan memaksa. Ya, tidak sesuai dengan syariat. Pembagiannya tidak adil, kemudian memaksa, mengancam, dan seterusnya. Wala ta'duluhun, dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Litadhabu, karena hendak mengambil kembali, ya, karena hendak mengambil kembali bi ba'dhi ma ataitumuhun, sebagian
dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, illa kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji, illa ayyatina bifahishatin, tapi mubayyinah, yang nyata, yang betul-betul dilihat oleh 4 orang. Ya, misalnya dia berzina, naudzubillah min dzalik. Dan kita melihat berempat, tapi kalau tidak cukup 4, maka kita bersumpah. Dan dia juga bersumpah bahwa saya bersumpah saya siap dilaknat oleh Allah dan melihatnya melakukan seperti ini. Ya, tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Nah, kalau dia tidak melakukan perbuatan keji tersebut, maka tidak boleh sama sekali kita mengambil kembali sebagian dari apa yang kita telah berikan. Ya, contohnya mahar. Kalau orang sudah menikah, kan ada yang diberikan mahar kepada istri. Nah, jangankan secara keseluruhan kita mau ambil, sebagiannya saja dilarang. Bi ba'di, ya, wala, dan janganlah kamu menyusahkan mereka litadhabu, ya, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Ya, contoh memberikan mahar. Misalnya berapa emas, ya, 20 gram emas. Setelah menikah dia minta. Ya, apalagi jalan paksa. Dengan jalan paksa karha. Kasih kembali saya emasmu itu sebanyak 50%. Ya, emasku yang sudah saya berikan kepada kamu 50%. Kamu kan sudah menjadi istriku. Ya, serahkan kepadaku sekarang. Nah, ini tidak boleh. Jalan paksa, kemudian mengambil sebagian, apalagi semuanya. Jadi mahar itu adalah pemberian secara sukarela dari seorang suami kepada istrinya. Tapi apakah boleh dimakan? Apakah boleh dipakai seorang suami? Jawabannya, kalau istri yang memulai. Ya, kalau istri yang memulai, ya silakan. Misalnya, wahai suamiku, saya berikan engkau sekian, ya, misalnya 5 gram dari 20 gram ini, silakan jadikan modal, karena kita baru menikah, ya, kita belum punya pekerjaan tetap, silakan, siapa tahu ini 5 gram mau dijadikan modal, atau mungkin saya kasih 10 gram, silakan. Itu kalau yang memulai istri, ya. Tapi kalau kita misalnya belum punya pekerjaan, terus menikah, terus mengatakan, boleh berikan saya ini 10 gram, saya mau jadikan modal. Nah, tidak boleh kita mulai meminta duluan. Apalagi kalau tidak ikhlas, tambah tidak boleh lagi, ya, istri kita. Jadi itu adalah haknya, punyanya itu mahar, tidak boleh. Sama dengan kalau misalnya orang menikah, ada juga yang maharnya berupa sawah. Kalau uang itu bukan mahar sebenarnya, ya, itu uang hanya sebagai uang bantuan untuk acara. Ya, mahar itu harusnya bernilai harganya. Yang bernilai itu seperti apa? Emas, tanah, ya, dalam bentuk barang. Kalau uang itu habis, ya, dan seterusnya. Kecuali kalau sudah menikah, ternyata naudzubillah dia berzina dengan orang lain, dan itu nyata, harus nyata, ya. Itu tadi, apakah disaksikan 4 orang atau kurang dari 4 orang, tapi masing-masing bersumpah demi Allah dan siap dilaknat oleh Allah kalau dia berkata dusta. Begitu. Nah, boleh mengambil kembali. Boleh mengambil kembali, ya. Misalnya, saya sudah memberikan engkau sawah, ya, waktu kita menikah, tapi ternyata engkau berzina, ya, maka boleh, ya. Nah, ini catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak ada, ya, Bapak Ibu sekalian, terutama ini bapak-bapak ini yang menonton ini, ibu-ibu juga enggak apa-apa dengar. Selama sang istri tidak berbuat keburukan dan tidak mengkhianati suami, ini pesan Allah SWT kepada kita ini, bapak-bapak sekalian, ya, terutama saya. Dipesankan oleh Allah SWT, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, dan bergaullah dengan mereka, dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, yang patut, yang baik. Baik itu dari kata-kata kita kepada istri, perbuatan kita, ya, karena memang dalam rumah tangga itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, kalau kita konversikan kepada keluarga, berarti suami itu, ya, qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi perempuan atau pemimpin bagi istrinya. Jadi dalam rumah tangga itu harus ada kepemimpinan.
Mohon maaf Bapak Ibu, ya, terutama mohon maaf ini ibu-ibu, berapapun ya, ini misalnya ya, ini contoh saja ini, ya. Mungkin ada yang sampai titelnya profesor, perempuan ini, ya, tidak dilarang, silakan. Tapi yang dilarang, kalau gelarnya profesor atau mungkin doktor, ya sudah S3 sampai bahkan profesor, terus suaminya, mohon maaf, hanya tamat S1 misalnya, sarjana atau strata 1, ya. Atau bahkan mungkin hanya tamat SMA. Maka bagaimanapun, kalau sudah berada dalam rumah tangga, bahkan sampai di luar rumah tangga, taati suami. Ketaatan kepada suami itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan, ya. Kalau dibalik, seandainya suaminya gelarnya sampai profesor, istrinya cuma tamat SMA mungkin, ya. Allah tidak memandang seseorang itu dari tamatan sekolah apa, berapa gelarnya, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan kalau dalam posisi rumah tangga, ya, walaupun kita punya gelar bapak-bapak ini, ya, ataukah tidak punya gelar, tidak boleh kita memperlakukan istri dengan sewenang-wenang dengan mengatakan, kan saya pemimpin. Ingat, pemimpin itu ada yang otoriter, ada yang bersahabat. Kalau otoriter, lihat Fir'aun, lihat Raja Namrud, ya, dan beberapa raja-raja yang lain yang sangat otoriter, sesuai dengan kehendaknya, tanpa bermusyawarah, tanpa melakukan pergaulan dengan pasangan. Nah, dan ada yang lebih khusus lagi, ya, dalam tafsiran sebagian ulama kita tentang wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka dalam, ya, dengan cara yang ma'ruf, ya, termasuk mohon maaf di mana? Iya, di tempat tidur. Di tempat tidur, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, begitupun dengan sebaliknya. Ya, istri kepada suami ketika meminta sesuatu itu, maka istri bismillah, siap. Karena Allah siap melayani suami. Karena itu kebutuhannya. Dan suami kepada siapa lagi kalau bukan istri? Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya budak. Hanya pada istri yang sah. Ya, kalau istrinya satu, ya siap ibu-ibu. Ya, kalau suaminya meminta, apalagi suami itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau di luar itu, karena memang dasarnya di luar rumah mencari nafkah, bertanggung jawab untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan keluarganya. Di sana tidak sedikit yang ditemui luar biasa. Ya, pergaulan, lingkungan, ya, tempat kerja, bercampur, ketemu dengan perempuan, dan seterusnya. Apalagi mohon maaf, penampilannya lebih menarik, lebih ini. Jadi kalau pulang ke rumah, ya, istri seharusnya lebih bersiap. Tapi dengan catatan, ya, sebaliknya ketika suami juga memberikan perlakuan dan pergaulan khusus ini kepada istri, maka harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Ya, lebih dalam lagi, ya, ditafsirkan oleh ulama kita bahwa seorang laki-laki juga memberikan nafkah batin yang lebih khusus, lebih dalam. Apa itu? Bukan cuma dirinya yang egoisme, tetapi istrinya juga mestinya merasakan kenikmatan itu. Ya, bukan cuma suami. Ya, ini biasa dipakai dalam, ya, seminar-seminar parenting, ya, atau bagaimana seminar-seminar tentang keluarga, ketahanan keluarga, ini dibahas ayat ini. Ya. Termasuk memberikan perhatian khusus kepada hal yang satu itu, dan mohon maaf bapak-bapak, ya, berikan juga yang terbaik kepada istrinya. Tidak boleh hanya kita yang egoisme, ya. Tidak usah terlalu panjang dibahas ini. Saya yakin kita semua paham apa yang saya maksudkan. Baik, ini secara khusus. Kalau secara umum, ya, semua hal meliputi tanggung jawab, ya, dalam rumah tangga, memberikan perlakuan secara sikap dan kalimat, kata-kata, qaulan karima, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, ya, kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, ya, dan seterusnya. Itu cara mempergauli, dan ini perintah dari Allah, ya, Bapak-bapak sekalian, mohon maaf yang ikut menonton pada kesempatan ini.
Fa in karihtumuhun. Jika kamu tidak menyukai mereka, ya, kan namanya juga perempuan itu tidak sempurna. Jangan mengatakan, aduh, kenapa istri saya tidak seperti Khadijah? Ya, bercerminlah bapak-bapak sekalian. Apakah kita ini sudah seperti Nabi Muhammad? Ya, waduh, istri saya tidak seperti Fatimah. Ya, bercerminlah apakah kita ini sudah seperti Ali bin Abi Thalib. Jadi perempuan itu banyak kekurangannya. Makanya di sini fa in karihtumuhun, jika kamu tidak menyukai mereka dengan beberapa kekurangan yang ada, ya, fa'asa, maka bersabarlah. Disuruh kita bersabar, Pak. Boleh jadi, boleh jadi antakrahu syai'a, kamu tidak menyukai sesuatu padanya, ada suatu hal. Misalnya, waduh, istri saya ternyata kurang cantik, ya. Waduh, istri saya ternyata tidak tinggi, maunya saya tinggi. Nauzubillah. Ya, istri saya kulitnya tidak putih sekali. Waduh, ternyata begini. Sementara banyak perempuan begini dan begini yang di luar sana. Ini naudzubillah min dzalik, ya. Kalau kamu tidak menyukai sesuatu, boleh jadi, ya, wa yaj'alallahu fih, Allah menjadikan padanya istri kita itu khairan katsira, kebaikan yang banyak. Ada kebaikan di balik kekurangan. Ada kebaikan di balik kekurangan, ya. Boleh jadi ada yang ya kurang cantik lah. Tapi Masya Allah pintar sekali memasak, ya. Sehingga kalau dilihat istri kita ini, wah, lebih cantik daripada artis. Kenapa? Karena kata orang itu inner beauty. Apa itu inner beauty? Kecantikan dari dalam, terpancar dari dalam. Apanya terpancar dari dalam? Iya, caranya melayani suami. Jadi kalau istri itu, Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini terutama ibu-ibu, ini rahasianya ini, ya. Jangan minder melayani suaminya walaupun tidak secantik dengan mereka-mereka yang di luar, tapi coba berhikmat dengan yang baik di rumah. Ya, tentunya jangan juga berpakaian sembarangan yang lusuh terus, ya, tetap rapi-rapi, ya. Perlu wangi-wangi. Walaupun wajah kita tidak cantik seperti mereka di luar sana, tapi layanan bagus, ya. Mulai dari memasak, ya, sampai membersihkan rumah suami, ya, mengepel, sampai kepada makanannya, pakaiannya disetrikakan, ya, dipijit-pijit suami kita, Masya Allah. Suami kita akan mengatakan, biar 1000 di sana yang menggoda, ya, istriku tetap yang terbaik. Begitu. Ya, begitu juga bapak-bapak, jangan hanya melihat satu kekurangan, pastilah dalam setiap perempuan itu ada kekurangan, tidak ada yang wanita sempurna. Ya. Sedangkan para sahabiah saja, ya, para sahabiah di zaman Rasulullah itu banyak yang punya kekurangan pada suaminya. Terlepas daripada semua itu, yang penting bagaimana bakti yang terbaik kepada suami. Nah, begitupun suami. Dengan kekurangan yang ada pada istri itu loh, jangan jadikan satu kelemahan itu kemudian sedikit-sedikit, ya, kita berpisah, bercerai. Wa na'udzubillah. Tidak boleh yang seperti itu, ya, Bapak-bapak sekalian. Nah, begitupun dengan ibu-ibu. Jadi, tetap percaya diri, berbakti kepada suami, ya, lakukan yang terbaik, tetap sewajarnya saja, ya, cintai suami karena Allah, berhikmat kepada suami karena Allah, dan seterusnya. Maka insya Allah kita akan dapatkan pahala semuanya. Suami istri bisa menjadi pasangan indah di dalam surga kelak, ya, menjadi pengantin surga, kembali menjadi keluarga yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, ya. Kalau saling pengertian satu sama lain dengan kekurangan yang ada pada masing-masing pasangan, insya Allah pasangan itu akan langgeng sampai mereka dipisahkan oleh maut. Entah yang duluan suaminya meninggal atau istrinya meninggal. Dan kelak insya Allah dipertemukan di dalam surga. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Masya Allah 1100 lebih yang bertahan sampai kesempatan ini mendengarkan tadabbur Al-Quran ayat 19 surah An-Nisa.